Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Anak-anakku semua, kita memasuki materi fikih yang pertama di kelas 9 ini, yakni membahas salah satu dari rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas zakat secara utuh. Artinya bukan hanya zakat fitrah yang kita bahas, tetapi semua zakat akan kita bahas. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqah, zakatnya. Ya, jadi kita diminta untuk mengambil zakat dari harta, sebagian harta. Tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan, wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan. Inna sholataka sakanun lahum, inna, sesungguhnya, sholataka, doa-doa kamu itu, sakanun lahum, akan memberikan ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini adalah dalil sumber ayat Al-Qur'an tentang zakat, perintah untuk membayar zakat. Lalu apa tujuan zakat? Dari ayat tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat itu tujuannya adalah yang pertama, tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan untuk mensucikan hartamu yang halal. Ya, jadi ada dua tujuan zakat. Yang pertama adalah untuk membersihkan dan untuk mensucikan hartamu yang halal. Ingat, yang halal yang dibersihkan, bukan yang haram. Kalau yang haram tidak akan bisa disucikan mau bagaimanapun caranya. Tetapi untuk membersihkan atau mensucikan harta yang halal itu maksudnya, kita kan tidak pernah tahu nih, uang yang kita terima itu asalnya dari mana. Contoh, seorang pedagang, dia menjual barang dagangannya, kemudian datanglah seorang pembeli. Kan kita tidak tahu uang yang dipakai untuk membeli barang dagangan kita itu asalnya dari mana, atau apakah uang halal atau uang haram. Dan tidak mungkin juga kita tanyakan ini halal atau haram. Nah, maka uang yang kita terima itu memang halal karena kita mendapatkannya dengan cara yang jujur, dengan cara yang halal. Tetapi kita tidak pernah tahu uang yang kita terima itu asalnya dari yang haram atau yang halal. Maka untuk membersihkan harta kita yang halal itu, dibayarlah menggunakan zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Jadi kalau di kesempatan yang lalu kita sudah membahas zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Ada juga yang disebut sebagai zakat mal. Zakat mal itu zakat harta, dikeluarkan menurut ketentuannya. Jadi tidak harus di bulan Ramadan, bisa di kapan saja kita mengeluarkan zakat mal selagi sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau zakat fitrah itu kan zakat berupa makanan pokok, ya, menurut 3 imam mazhab. Tapi kalau zakat mal, dia harus pakai harta, pakai uang berarti. Ada syarat wajib kita mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita memenuhi kriteria-kriteria ini, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Pertama, dari zakat fitrah dulu, ya. Syaratnya yaitu satu, Islam. Ya, jadi kalau bukan orang Islam tidak usah mengeluarkan zakat. Kemudian dia orang yang merdeka, bukan budak. Kalau budak dia yang menerima zakat. Tapi kalau orang yang merdeka, kita semua ini kan merdeka, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, dia mampu berzakat, muzaki, ya, orang yang berhak mengeluarkan zakat, membayar zakat. Kalau dia tidak mampu berzakat, berarti dia yang dizakati.
bukan yang membayar. Dan yang keempat, dia masih hidup di waktu wajib zakat fitrah, yaitu di bulan Ramadan. Jadi kalau dia sebelum Ramadan dia sudah meninggal, tidak usah bayar zakat fitrah maksudnya ya. Nah, kalau zakat mal sama, 3 yang pertama, tetapi yang terakhir yang bedanya adalah dia mempunyai harta yang sudah mencapai nisab. Kalau hartanya belum mencapai nisab, dia tidak wajib membayar zakat. Tetapi kalau hartanya sudah mencapai nisab, maka dia wajib membayar zakat. Nah, apa itu nisab? Kita bahas nanti. Kita lanjut dulu ke kapan waktu membayar zakat. Kapan sih kita membayar zakat fitrah? Tadi sudah disebutkan bahwa zakat fitrah dibayar ketika bulan Ramadan. Ya, jadi kalau ada orang yang lahir di bulan Ramadan, maka dia sudah dikenakan zakat. Tetapi kalau ada orang yang meninggal sebelum bulan Ramadan, dia tidak wajib membayar zakat, kecuali kalau dia meninggalnya di bulan Ramadan, entah itu di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan, dia tetap wajib mengeluarkan zakat, dibayarkan oleh keluarganya. Ya, jadi misalkan ada orang nih yang meninggal tanggal 2 Ramadan misalkan, baru 2 hari ketemu Ramadan, apakah dia harus membayar zakat? Ya, dia wajib membayar zakat. Siapa yang membayarkan? Keluarganya. Tidak mungkin dong orang yang meninggal membayar zakat, ya kan? Itu ya, itu untuk zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal dibayarkan ketika nisabnya sudah mencapai haul. Nah, apalagi nih haul? Tadi nisab, sekarang haul. Nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ya, batas minimal ya, di harta kita itu harus mencapai sekian baru kita bayar zakat, wajib bayar zakat. Kalau harta kita belum mencapai batasnya, berarti tidak wajib bayar zakat. Itu nisab ya, mudahnya begitu. Jadi nisab itu adalah kumpulan harta kita ya, dan ketika dihitung dia sudah mencapai batas untuk membayar zakat, itulah nisab ya. Kalau haul itu jangka waktunya itu 1 tahun. Nah, jadi harta kita itu dikumpulkan dalam waktu 1 tahun. Kalau dalam waktu 1 tahun kumpulan harta kita itu sudah mencapai batas membayar zakat, maka kita baru wajib zakat. Tetapi kalau dalam 1 tahun harta kita yang terkumpul itu belum mencapai batas membayar zakat, maka tidak wajib membayar zakat. Nah, ini ada macam-macam zakat mal ya. Jadi zakat mal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis zakat mal. Yang pertama kita bahas ya. Nah, ini sumbernya dari Lazdai. Lazdai itu lembaga zakat. Jadi ada zakat tabungan. Nah, ini cara baca begini nih. Ya, tadi nisab itu kan harta kita ya, batas harta kita untuk bayar zakat. Kemudian kadar itu besaran zakat yang dikeluarkan. Haul itu waktunya. Haul itu waktu 1 tahun. Jadi cara membaca begini. Jenis zakatnya zakat tabungan. Nisabnya 85 gram emas. Waktunya 1 haul. Artinya, kalau tabungan kita dikumpulkan dalam waktu 1 haul atau 1 tahun, ingat 1 haul itu 1 tahun. Ketika tabungan kita dikumpulkan selama 1 tahun, mencapai harga 85 gram emas, mencapai nisabnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau tabungan kita ketika dikumpulkan dalam waktu 1 tahun tidak mencapai harga 85 gram emas, berarti kita belum wajib zakat. Oke, contoh begini deh. Katakanlah 85 gram emas itu harganya sekitar 80 juta rupiah ya. Kita ambil angka segitu. Nah, ketika uang tabungan kita dikumpulkan dalam waktu 1 tahun atau 1 haul belum mencapai 80 juta rupiah, berarti kita tidak wajib membayar zakat. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan uang tabungan kita dalam waktu 1 tahun itu mencapai 80 juta rupiah atau seharga 85 gram emas, misalkan uang tabungan kita terkumpul 90 juta, nah, berarti kita wajib membayar zakat. Berapa besarnya? 2,5% dari 90 juta itu. Nah, begitu cara membacanya ya. Atau contoh zakat emas yang kemudian ya.
Itu juga sama 85 gram emas. Nah, kemudian ada zakat. Nah, perhatikan yang kolom keempat, zakat profesi. Zakat profesi ini dari gaji, ya. Nah, misal dibayarnya kapan? Saat diperoleh. Ya, jadi bukan setiap 1 tahun, tetapi setiap kita memperoleh gaji. Berarti saat gajian kita harus bayar zakat dong. Tetapi tidak serta-merta ketika kita gajian langsung bayar zakat. Lihat dulu nisabnya. Nisabnya berapa? 520 kg beras. Artinya kalau misalkan beras yang kita makan itu 1 kilogramnya 10.000 misalnya. Sementara nisabnya kan 520 kg beras. Berarti 520 kg beras kali 10.000 sekitar 5.200.000 ya. Kalau gaji kita sudah mencapai 5.200.000, berarti kita wajib membayar zakat. Tetapi kalau gaji kita di bawah 5.200.000, maka kita tidak wajib membayar zakat. Nah, begitu cara membacanya ya. Jadi nisab itu batas minimal ya. Batas minimal kita mengeluarkan zakat. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Kalau haul itu jangka waktu, ya, waktu kita membayar ya. Kalau haul itu 1 tahun. Begitu ya cara membaca tentang zakat ini. Ya, jadi kuncinya ada di nisab dan di haul. Kalau nisab itu batas, kalau haul itu waktunya. Itu ya. Nah, dalam transaksi zakat tentu ada yang membayar atau mengeluarkan zakat dan ada yang menerima. Ya kan? Diibaratkan seperti jual beli, kan ada penjual dan ada pembeli. Nah, zakat pun begitu, ada yang membayar, ada yang menerima zakat. Orang yang wajib membayar zakat itu disebut muzaki. Ya. Jadi orang yang wajib membayar atau mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Sementara orang yang wajib menerima zakat disebut mustahik. Orang yang berhak menerima zakat, ya, hak. Jadi dia itu berhak menerima zakat. Nah, kita ini yang mana nih? Kita ini muzaki atau mustahik ya? Kita merasa mampu, oke, tetapi jangan-jangan kita ini justru malah mustahik, bukan muzaki. Mustahik itu terbagi menjadi 8. Ya, jadi mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Nah, disebutkan secara lengkap dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat." Sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara, untuk orang fakir. Ya, jadi satu, orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir. Wal masakin, dan yang kedua untuk orang-orang miskin. Ya, jadi orang miskin itu yang berhak menerima zakat. Setelah fakir, miskin. Wal amilin alaiha, dan yang kedua adalah amil. Amil itu adalah panitia zakat, pengurus zakat ya, yang biasa di masjid itu yang menerima zakat ya, kemudian dia menyalurkan zakat, itu amil namanya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan kemudian untuk mu'allaf ya, mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam itu harus dielus-elus, dibujuk hatinya agar dia mau belajar Islam, agar ia semakin mencintai Islam. Itulah kenapa mereka berhak menerima zakat. Ya, untuk membujuk hatinya, mengambil hatinya. Wa fi riqab, kemudian untuk riqab. Riqab itu budak yang sudah merdeka ya, hamba sahaya. Nah, hari ini tidak ada lagi ya budak. Jadi untuk yang riqab ini bisa kita skip. Wal gharimin, kemudian untuk gharim. Gharim itu siapa? Orang yang punya hutang. Nah, kalau kita mampu tapi kita punya hutang, jadi sebetulnya kita muzaki atau mustahik? Tadi kan Abi tanya ya. Kita mustahik atau muzaki? Kita merasa mampu nih, tapi kita punya hutang jangan-jangan. Berarti kita harusnya menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat, kan begitu. Wa fi sabilillah, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah ya, ustadz, kiai, atau orang-orang yang memang betul-betul mengabdikan dirinya hanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berhak menerima zakat. Wabnis sabil, dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ibnu sabil atau musafir ya. Mereka berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan ini ya.
8 golongan ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, kita tergolong yang mana nih? Kalau memang kita mustahik, kita tergolong yang mana? Kalian sendiri yang tahu. Faridatan minallah, sebagai suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang terakhir, anak-anakku semua, apa sih hikmah membayar zakat? Apabila kita mengeluarkan harta kita untuk zakat, apa hikmah yang akan kita dapat? Kebaikan-kebaikan apa yang akan dirasakan baik oleh kita yang membayar atau mengeluarkan zakat, maupun bagi saudara-saudara kita yang menerima zakat itu? Pertama, tentu zakat merupakan upaya untuk memberantas kemiskinan, ya. Jadi itu salah satu ikhtiar kita untuk meminimalisir kemiskinan di negeri kita ini khususnya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan dibayarnya zakat akan semakin berkurang orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang fakir akan berkurang. Dan kemudian juga tadi ya, tujuannya tentu itu untuk membersihkan jiwa kita dan untuk membersihkan harta kita yang halal. Jadi diharapkan orang yang rajin membayar zakat, hartanya yang halal itu akan semakin bersih dan jiwanya pun akan bersih, jauh dari segala perangai buruk. Dan zakat juga bentuk untuk melatih diri kita agar peduli dengan sesama, ya, agar peka ketika melihat kesulitan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain, jangan hanya berkata dalam hati kasihan dan segala macam, tetapi harus ada tindakan dong. Tindakan untuk bisa menolong dia keluar dari kesulitan hidup itu, ya. Itu namanya kepedulian sosial. Dan tentu zakat itu sebagai cara untuk menghilangkan sikap bakhil atau pelit di dalam diri kita, dan untuk menimbulkan sikap dermawan, sikap rajin mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah berlatih mengeluarkan uang untuk ibadah dengan tabungan kurban. Rajin kita menabung 1.000 setiap hari, ya, istiqomah kita. Itu salah satu cara kita juga untuk bersikap dermawan, untuk menghilangkan sikap bakhil. Dan sekarang kita pun harus mau mengeluarkan uang kita untuk zakat. Dan mudah-mudahan apabila kita rajin membayar zakat, mudah-mudahan segala kesulitan yang ada di negeri ini, kemiskinan, kefakiran, kelaparan, dan permasalahan-permasalahan sosial itu bisa terselesaikan, dan kita termasuk orang-orang yang berjuang untuk menyelesaikan segala permasalahan itu. Demikian anak-anakku semua, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa rajin dalam membayar zakat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di negeri kita ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.